Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irdan Asada dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Jadi, saya akan membahas apa itu ekonomi regional. Ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Tujuan dan manfaat ekonomi regional adalah sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Ferguson tahun 1965 mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah yang pertama, menciptakan full employment atau setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri atau status bagi yang bekerja. Yang kedua, adanya economic growth. Karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal. Yang ketiga, terciptanya price stability. Untuk menciptakan rasa aman atau tentram dalam perasaan masyarakat, harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa was-was. Misalnya, harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai real atau manfaat berkurang di kemudian hari. Manfaat ilmu ekonomi regional ini baik secara makro meliputi bagaimana pemerintah pusat dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah. Dan secara makro diantaranya dapat membantu perencanaan wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan ekonomi. Jadi kita langsung masuk ke teori lokasi industri. Jadi ada 3 teori lokasi industri, yaitu klasik dan neoklasik. Yang pertama dari Weber. Teori lokasi industri menurut Weber adalah teori yang memperhitungkan beberapa faktor spasial mengenai ruang atau tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minim untuk pembangunan pabrik. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber, seorang ahli ekonomi, geografi, dan sosiologi Jerman pada tahun 1909. Menurut Weber, faktor penentu lokasi industri dapat digolongkan menjadi 2 faktor utama, yaitu yang pertama, faktor regional. Itu faktor yang mempengaruhi biaya produksi di berbagai tempat. Faktor regional meliputi biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Biaya transportasi dipengaruhi oleh barang yang diangkut, jarak antara pabrik dan sumber bahan baku atau pasar, dan jenis bahan baku yang digunakan. Biaya tenaga kerja dipengaruhi oleh upah, keterampilan, dan ketersediaan pekerjaan di suatu tempat. Yang kedua ada faktor aglomerasi atau deglomerasi, yaitu faktor yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian dari berdekatan atau berjauhan dengan industri lain. Faktor aglomerasi meliputi keuntungan dari adanya keterkaitan industri seperti saling berbagi sumber daya, informasi, teknologi, dan pasar. Faktor deglomerasi meliputi kerugian dari adanya persaingan, polusi, kemacetan, dan biaya sewa lahan yang tinggi. Weber mengembangkan sebuah model matematis untuk mencari lokasi optimal pabrik berdasarkan faktor-faktor tersebut. Model ini disebut sebagai segitiga lokasi yang mencari lokasi pabrik yang meminimalkan biaya transportasi antara 2 sumber bahan baku dan 1 pasar yang secara geografis membentuk segitiga. Lokasi optimal pabrik tergantung pada jenis industri yang dijalankan, yaitu industry weight losing and the industry weight gaining. Selanjutnya ada teori Moses. Pada teori lokasi Weber dan Lonhart, input M1 dan M2 adalah konstan untuk setiap M3 yang diproduksi. Namun untuk mencapai
efisiensi yang lebih tinggi, terkadang perusahaan mensubstitusikan suatu input dengan input yang lebih murah. Moses menggunakan garis IJ agar jarak terhadap pasar selalu konstan, sehingga yang menjadi variabel adalah rasio antar input. Pendekatan ini menciptakan suatu envelope budget constraint yang merupakan fungsi biaya dari kedua input. Isokon adalah garis yang mendelineasi wilayah yang memiliki jumlah output sama. Oleh karena itu, titik optimum dapat dianggap sebagai titik di mana garis Isokon menyentuh garis envelope budget constraint. Perubahan envelope budget constraint ketika ada perubahan harga jika suatu terjadi pembangunan infrastruktur transportasi pada wilayah input M1. Biaya transportasi sumber daya M1 tentu saja akan menurun. Hal tersebut dilambangkan pada grafik di atas yang menunjukkan fenomena perubahan biaya transportasi pada sumber daya M1. Perubahan harga ini menyebabkan terjadinya perpindahan titik optimum yang tadinya berada di E menjadi E. Yaitulah, dampak dari pergeseran ini adalah jumlah input M1 meningkatkan dan input M2 berkurang. Selanjutnya ada model Vatanen. Vatanen menyebut modelnya the isolated state karena Vatanen adalah orang pertama yang mengembangkan metode analisis dasar tentang hubungan antara pasar, produksi, dan jarak. Untuk tujuan ini, landscape pertanian diselidiki. Vatanen mengamati bahwa struktur penggunaan lahan di sekitar desa-desa Jerman pada awal abad ke-19 sangat mirip. Dengan melihat organisasi ini, ia mendalilkan bahwa biaya relatif untuk mengangkut berbagai komoditas pertanian ke pusat menentukan penggunaan lahan pertanian di sekitar kota. Kegiatan-kegiatan yang paling produktif akan bersaing untuk mendapatkan lahan yang paling dekat dengan pasar, dan kegiatan-kegiatan yang tidak cukup produktif akan berlokasi lebih jauh. Model tersebut memiliki serangkaian asumsi dasar yang mencerminkan kondisi pertanian pada awal abad ke-19. Itu ada isolasi, karakteristik daratan yang ada di mana-mana, transportasi. Model tersebut membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan biaya transportasi suatu komoditas pertanian. Ya. Baik, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdan. Ciao.